saya Alia Yumna Fauzia. Saya Navita Diasa Putri. Saya Aprilia Ratri Pramudita. Dan saya Amanda Kusumaningrum. Dalam video ini kami akan memaparkan tentang teori postkolonial. Selamat menonton! Teori postkolonial adalah gerakan sastra dan kebudayaan yang lahir dan memproduksi kajian-kajian mengenai kebudayaan dan sastra di dalam negara-negara bekas jajahan negeri barat. Kemunculan postkolonial dilatari oleh adanya gerakan-gerakan anti-kolonialisme yang digerakkan oleh para tokoh-tokoh nasionalis sejak awal abad 20 Masehi. Fokus kajian postkolonial adalah masalah ketidakadilan dalam bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan yang diakibatkan oleh hegemoni, kolonialisme, serta narsisme dan kekerasan epistemologi barat yang sudah berkembang sejak awal abad modern. Dengan perkataan lain, kajian ini menawarkan sebuah pemahaman kritis dan berupaya untuk mengungkap sebuah dimensi ideologis, hegemonis, dan imperialis yang terdapat dalam ilmu sosial budaya. Edward William Said. Beliau lahir pada tahun 1935 di Yerusalem, Palestina. Beliau menempuh pendidikan kuliah di Princeton University dan mendapatkan gelar bachelor pada tahun 1957. Lalu pada tahun 1960 sampai dengan 1964, beliau melanjutkan pendidikan kuliah di Harvard University dan mendapatkan gelar MA atau Magister. Edward Said menjadi salah satu dosen di Harvard University dan menjadi peneliti di Stanford University. Akibat perang yang melanda dunia Arab, keluarga Said tergusur dan akhirnya terpaksa tinggal di Yordania dan Lebanon. Sebagai seorang kritikus sastra dan budaya, Edward telah menulis autobiografi di tahun 1966 yang berjudul Joseph Conrad. Namun, yang terkenal dan paling berpengaruh adalah bukunya yang berjudul Orientalisme. Buku ini mengkaji dan menilai penilaian Barat, baik fiksi maupun non-fiksi, tentang budaya dan masyarakat Timur. Model analisis tekstual Edward dalam bukunya ini menjadi sebuah penelitian tentang jalan pemikiran Barat dalam bidang akademis, berusaha melakukan kolonisasi atau denomisasi terhadap budaya Timur. Teori postkolonial Edward Said. Edward Said menggunakan pemikiran vokal dan teori kritis sebagai dasar untuk teori postkolonialnya. Peristiwa ini membawa perubahan sikap Edward Said, yang kemudian membawa Edward Said pada kegiatan advokasi dan penegakan hak asasi manusia dalam membela kepentingan Palestina dan dunia Arab pada umumnya. Edward Said merasakan bagaimana penderitaan rakyat Palestina, sehingga berhasil menyikapi teori postkolonial, kemudian memasuki dunia ilmiah melalui kajian-kajian teks para orientalis. Rasa permusuhan yang disebarkan lewat media, pembunuhan, karakter atas nama agama dan ras, kejahatan intelektual Barat maupun intelektual Timur seperti Arab yang bersembunyi di balik objektivitas ilmu adalah kenyataan yang memaksa Said harus bersikap menyerang. Sebagai pengaruh dari Vokat, Edward Said berhasil mengaitkan kajian teori wacana dengan perjuangan-perjuangan dalam praktik politik nyata. Ia berhasil menunjukkan adanya permainan kuasa dan pengetahuan dalam berbagai teori yang dikemukakan oleh kaum kolonialis atau orientalis. Postkolonial sebagai sebuah kajian akademis merupakan suatu upaya intelektual dalam menelusuri dampak-dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik kolonialisasi terhadap bangsa jajahan. Postkolonial juga berupaya dalam membongkar bias-bias ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh bangsa Barat atas bangsa Timur selama masa kolonialisasi. Melalui kajian postkolonial ini, Edward Said telah berhasil menyingkap sebuah persoalan kekuasaan imperialistik
yang selama ini dibungkus dengan corak kebudayaan yang orientalistik. Ya, itu tadi pemaparan mengenai materi tentang postkolonial. Semoga bermanfaat.